Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel User Mendadak. Di video ketiga kali ini saya akan menjelaskan sebuah lampu LED ya. Bagaimana rangkaian lampu LED ini bisa bekerja untuk menyalakan lampu ini ya. Bagaimana driver ini, komponen-komponen ini bisa bekerja untuk menyalakan lampu LED yang ada di sekitar. Baik teman-teman, mari kita belajar bersama. Di sini ada sebuah PCB LED ya, PCB LED. Oke, seperti ini. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana caranya kinerja atau driver untuk menghidupkan lampu yang ada di sini. Oke, di sini ada tegangan AC ya, plus minus ya. Di sini dari listrik PLN. Oke. Saya kira di pertemuan kedua kemarin saya sudah menunjukkan apa saja yang ada di dalam komponen lampu LED. Kali ini komponen yang ini agak sedikit ya. Di sini ada dioda IC ya. Ya, plus minus ya. Oke, di sini ada resistor. Resistor di sini ada 2. Ya. Di sini ada kapasitor di belakang. Di sini ada kapasitor elko ya, elektrolit ya, atau elko yang sering kita sebut. Baik, bagaimana caranya agar lampu LED ini bekerja? Lampu LED ini bekerja pertama-tama arus PLN ini ya. Arus PLN ini pertama-tama masuk ke ini resistor dan kapasitor ya. Fungsi resistor adalah membatasi arus LED ya, memiliki batas arus maksimum. Resistor dipasang secara seri, ada yang secara seri, ada yang secara satu ya. Membatasi arus listrik agar tidak melebihi batas aman ya, sehingga lampu LED ini tidak terbakar. Nah, berarti ini penghambat arus ya. Kalau kita sambungkan lampu ini listrik tanpa ada komponen ini, tanpa ada driver ini, listrik langsung ke LED, maka akan terjadi meletus ya, letek-letek mati karena panas, tidak sesuai tegangan. Maka itulah fungsi driver ini, untuk ya mengkompresi agar mata LED ini bisa bekerja dengan baik ya. Oke, di sini lari ke resistor, dikurangi arusnya di sini ya. Habis dari resistor itu maka lari ke ini IC dioda ya. Tegangan ini lari ke sini, maka dikeluarkan ya dari sini. Nah, fungsi IC apa sih fungsi IC? IC itu mengatur arus listrik ya. IC driver LED ini memastikan arus yang mengalir ke LED dalam keadaan batas aman ya, agar tidak melonjak. Nah, ini fungsinya nih. Jika arus terlalu tinggi, LED bisa cepat panas atau rusak ya. Fungsi ini mencegah kerusakan tersebut dengan membatasi arus dengan spesifikasi LED yang ada di sini ya. Jadi inilah otaknya sebenarnya, mengatur kecerahan juga bisa ya. Ada kaki-kaki yang panjang, itu memiliki beberapa pengaturan yang lebih rumit lagi. Kali ini kita yang membahas 4 kaki ini aja yang lebih mudah. Oke, listrik dari PLN lari ke transistor, dan sini ada kapasitor ya. Apa sih fungsi kapasitor? Kapasitor itu menyimpan daya ekstra ya. Kapasitor itu menyimpan daya ekstra arus atau listrik ya, dan melepaskannya, memastikan listrik dalam keadaan stabil. Nah, ini nih listrik ini. Jadi sangat berpengaruh sekali komponen ini untuk kelistrikan. Bagaimana caranya agar listrik itu masuk ke dalam komponen itu stabil. Ini mencegah LED berkedip atau mati mendadak. Nah, makanya ini menyimpan arus nanti nih ya. Dia baik, kita akan lanjutkan kembali. Dari sini resistor lari ke tadi dioda tadi nih, maka keluar. Nah, keluar menuju kapasitor lagi nih.
Di sini dia tekan lagi ya. Dia tekan lagi hambatannya, diperkecil. Nah, ini kapasitornya yang memiliki daya ya 250 volt atau 10 mikrofarad. Bisa kelihatan ya. Ini itu fungsinya ya sama, menyimpan arus listrik juga agar lebih stabil ya. Agar lebih stabil untuk keawetan mata LED ini. Nanti saya akan praktekkan bagaimana ketika lampu LED ini tidak memiliki resistor ya, tidak menghambat arus yang akan masuk ya. Nanti saya kira di pertemuan keempat mungkin ya. Kali ini kita akan bahas seperti ini lagi. Lalu di sini ada titik akhir, dikompres lagi oleh resistor ya. Dari sini keluar IC ini menuju ke tadi elko, lalu dikompres lagi. Di sini ada resistor yang kedua sebelum menuju ke lampu LED ini. Seperti itulah cara kerjanya ya. Ibarat kata kita membuat sebuah meja dengan triplek atau kayu, pasti kita itu membutuhkan gergaji, paku, dan lain-lain. Nah inilah sebelum jadi mata lampu LED ini menyala, maka inilah fungsinya tadi, itu perlengkapan itu tadi. Kita membangun arus ya dengan river ini ya. Maka setelah ini maka ini akan menjadi cerah ya, mengontrol agar keawetan mata LED itu bisa bertahan lama. Baik, bagaimana cara kita menentukan kualitas atau menentukan mana aja sih komponen yang rusak ya? Baik, kita akan cek satu persatu ya. Untuk teman-teman, saya harapkan jangan jangan coba-coba. Kita boleh sih mencoba kalau kita tahu perhitungan rumus arus ya. Karena ada di beberapa video ada yang LED jumper, ada yang pakai diode JTN ya, apa aja. Lebih aman ya teman-teman kalau Anda ingin membuka servis atau ingin membuka toko LED, Anda lebih baik mengganti lampunya agar tegangannya kembali standar, agar tegangannya kembali aman ya. Jangan mengubah-ubah driver yang ada pada ini. Boleh aja merubah kalau kalian bisa tahu tadi hitungan arus ya, seperti itu. Baik, saya akan ngecek ya dari sini ya, kelihatan dari sini, maka lari ke sini ya, sini. Bagaimana cara ngeceknya komponen tersebut? Baik, di sini ada multitester ya. Multitester ini fungsinya untuk mengetahui arus ya, mengetahui arus yang ada pada sebuah komponen. Baik, kita akan coba ukur dari tegangan PLN menuju resistor, apakah resistornya masih baik. Karena ini memang lampu baik ya, memang lampu bagus ya. Ini lampu nyala ya. Dari mana kita tahu? Nah, kita pastikan, kita pilih ini mode ini, kita untuk mengetahui nilainya. Apakah resistor ini baik atau short? Kita coba. Aduh, mati nih. Lowbat apa baterainya nih. Oke, kita ulang lagi. Kita akan mencari nilai resistor. Mana ya? Sini dah, biar kelihatan. Baik, kita akan mencari nilai resistor itu. Apakah masih berfungsi atau sudah short? Kita tempelkan di sini dan di sini. Kita tunggu. Nah, baik, resistor ini normal, mempunyai ukuran ya 46 tadi. Ini sama 474 ya. 474 ya. Kurangnya toleransi 5. Maka untuk ngecek IC ini seperti apa? Nah, kita harus tahu plus minusnya ya. Inputnya, nah input ini ada 2. Input ini ada 2 dan berhenti di sini. Nah, keluarnya kita lewat sini. Nanti kita akan cek apakah ada tegangan, apakah IC ini rusak atau tidak. Kita ubah. Baik, kita setel di sini.
untuk mengetahui ya, yang ini kita taruh di sini. Dan yang ini kita taruh di pengeluar out ya. Nah, berarti ini kebalik ya. Karena memang saya sengaja kebalik ya, tidak menempatkan positif pada negatif. Saya akan balik, putar ya. Baik, kita akan coba kembali. Negatif sini kita akan cari apakah ada nilainya. Baik, terlihat ya, di situ menunjukkan nilai bahwasanya ini input di sini ini normal, menunjukkan nilai. Dan di sini juga ada input juga dari sini tadi ya, positif dan negatif. Apakah ini normal juga? Kita akan lihat. Baik, di sini terlihat normal, menunjukkan angka ya, karena memang ini driver yang normal ya. Nanti akan ada bahasan tersendiri bagaimana ketika lampu LED ini tidak memakai resistor, tidak memakai dioda atau IC nih yang 4 pin ya, seperti itu. Ini lalu lari ke resistor lagi ya, maka ini akan kita cek apakah mempunyai tegangan apa nih, 10 mikrofarad. Kita lihat. Baik ya, menunjukkan angka segini ya, sesuai karena memang ini elko yang bagus atau baik. Untuk kapasitor kita bisa memasang bolak-balik ya, nggak ada plus minusnya, dia bebas. Tapi untuk kapasitor yang jenis elektrolit ini atau elko, kita harus mengetahui plus minusnya di sebelah mana ya. Itu negatifnya seperti apa. Nah, ini adalah tandanya. Di sini tandanya. Biasanya tanda di PCB itu ada gambar seperti ini. Pasti itu ada untuk mengetahui kutub mana positif negatif. Ya, kutub ini akan kalian pasang, kita pasang di kutub ini yang ada ini ya tandanya ya. Jangan sampai kebalik. Kalau sampai kebalik dia bisa menyebabkan meledak atau korslet. Seperti itu kita belajar sebuah PCB jenis ini ya. Ya, PCB jenis papan nih ya. Seperti itu. Ini jenisnya. Baik, kita akan tes saja bagaimana lampu LED ini. Jangan lupa pakai kacamata, ingat di video kedua saya ya. Nah, ini dia menunjukkan lampu nyala ya. Ya, tidak terlihat jelas di kamera, tapi saya yakin kalian agak sedikit paham untuk penjelasan kali ini. Oke teman-teman, di pertemuan ketiga ini mungkin segini dulu. Berhubung durasi kita agak panjang, jadi saya akhiri dulu video ini. Nanti akan kita lanjutkan di hari keempat, yaitu hari dimana saya akan membongkar satu persatu driver yang ada di PCB LED. Jadi apakah permasalahannya jika tidak memakai kapasitor, apakah permasalahannya jika tidak memakai IC, apakah permasalahannya jika tidak memakai resistor. Oke, tonton terus video saya, jangan lupa subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.